Bab 168. Pada saat itu, Randu memasuki aula. Setelah memberi hormat, ia melapor. Ia pun berkata, "Adik-adik sudah tiba di bandara sebentar lagi. Mereka akan tiba di sini." Kedua, di kaki bukit, warga semakin banyak bercampur aduk di antara yang berkabung dengan yang bergembira atas lahirnya putra tuan. Mohon petunjuk apa yang mesti aku lakukan. Franklin menatap Sintasan lalu berkata, "Engkau turunlah, pisahkan tempat mereka agar yang bergembira tidak mengganggu kehusyuan yang berdoa." Sinta mengangguk lalu mengajak Paula untuk turun ditemani Randu. Rakyat berduka dan bersuka cita untuk keluarga ini. Ini sebuah berkah yang tidak akan didapat keluarga manapun. Jenang berkata. Tetua Ali tersenyum lalu menjawab, "Ini karena tuan muda memiliki identitas lain." Mulanli bertanya, "Aku meminta tua ke sini pertama karena Tetua Jang akan datang. Kedua, untuk putrinya ini apa yang mesti aku lakukan seperti yang sudah aku laporkan bingung menghadapinya." Tetua Ali tertawa lalu menjawab, "Engkau sudah mendengar saudara Jenang mengatakan, tidak ada yang mesti diajarkan padanya, maka biarkan seperti itu. Jika ia bertanya, maka engkau jawab dan ajarkan yang terbaik karena ia penerus keluarga lu dan ia juga titisan nenek leluhurmu." Mulanli mengangguk lalu duduk kembali. Anita Lu berkata, "Karena nenek cantik sudah di sini, selain anak-anak di kaki bukit, maka aku mohon padamu untuk membagi ilmu pada gadis-gadis ini." Mulanli tersenyum menjawab, "Setiap Rabu dan Jumat sore mereka bisa datang untuk merasakan nikmatnya nerakaku." Novitasu dan lainnya bangkit lalu mengucapkan terima kasih pada Mulanli. Rianti bertanya, "Ibu, sahabatku Diana Zhang ini boleh mengikuti pelajaran dari nenek cantik?" Anita Lu tersenyum lalu menjawab, "Ia bisa dipercaya maka ia boleh mengikutinya. Tentu dia tahu konsekuensinya jika ia hianat, bukan?" Diana Zhang bangkit lalu membungkuk dan berkata, "Nyonya besar, terima kasih. Aku tahu artinya. Aku siap menerima apapun hukuman jika aku berkhianat." Mulanli tersenyum dan berkata, "Jika di antara mereka berani hianat, maka aku sendiri yang akan mengambil kepala mereka berikut keluarga keturunan mereka." Semua orang pun tersenyum mendengar kata-kata Mulanli. Cantik, baik hati, namun bisa berbuat kejam jika dihina seperti di barat satu keluarga habis olehnya. Franklin berkata, "Ibu, engkau dengar tentang daun pisang, maka aku mohon engkau menyiapkannya. Dan tetua silakan beristirahat di belakang di mana tempat sudah aku siapkan, karena nanti malam hingga besok kita tidak akan tidur." Setelah tetua diantar oleh John Lee dan Anita Lu, maka yang berada di ruangan hanya beberapa orang saja. Mulanli bangkit lalu berkata, "Coba kau berikan putrimu padaku." Franklin menyerahkan Tania pada Mulan. Saat dalam gendongannya, Mulanli memeriksa tubuh Tania. Terlihat wajah Mulanli yang terkejut. Setelah meletakkan Tania di kursi, ia bertanya, "Bagaimana ini bisa tersimpan tanpa merusak apapun dalam tubuhnya?" "Kekuatannya 3 kali, bahkan mungkin lebih daripada kekuatan milikku." Jackson yang mendengar ini langsung melompat mengambil Tania lalu memeriksanya. Diikuti Max, Julian, Tufu, dan yang lainnya. Jackson berkata, "Kekuatan 5 kali lipat dari punyaku." Franklin tersenyum pahit lalu berkata, "Ini yang membuatku banyak diam karena khawatir." "Kenapa engkau khawatir?" tanya Mulan. Pertanyaan ini mewakili pertanyaan dari yang lain. Franklin menjawab, "Dengan kekuatan seperti ini, maka dengan berteriak marah saja ia sudah bisa meratakan rumah ini." Tufu berkata, "Apakah engkau sudah menyegelnya?" Franklin menatap Tufu lalu menjawab, "Sekuat apapun segel dengan kekuatan sebesar ini tidak dapat menahannya. Mungkin aku harus segera melatihnya dan kalian juga jangan membuat ia marah karena jika tidak terkendali, kekuatan itu akan mengalir tanpa ia sadari bisa berakibat fatal pada kalian."
Grace dan lain-lain mengangguk, sedangkan Rianti yang biasa selalu bercanda padanya hanya bisa diam saja. Mendengar teriakan Tania saja sudah bisa menghancurkan rumah ini. Bagaimana kalau ia memukul? Jackson berkata, "Aku setuju. Engkau harus memulainya, karena jika terlambat maka penghuni puncak ini merasakan derita." Rianti yang diam berpikir lalu berkata, "Kakak ipar, menurutku energi besar itu hanya titipan." Mulan menatap Rianti lalu bertanya, "Titipan bagaimana? Energi itu sudah menyatu pada dirinya, maka itu menjadi miliknya." Rianti tersenyum menjawab, "Nenek cantik, besok ketika adiknya lahir, maka sebagian energi itu akan mengalir pada adiknya. Dan setiap adiknya merasakan kesakitan, maka energi itu akan kembali keluar masuk kepada adiknya." Jackson yang sekarang bertanya, "Kenapa engkau berpikir seperti itu?" Rianti menjawab, "Kakek, Tania memiliki energi besar di dalam tubuh sebelumnya. Jika leluhur memasukkan energi lagi, tentu ada maksudnya. Jadi, analisaku begitu cara kerjanya, namun aku tidak tahu bagaimana energi itu mengalir kepada adiknya nanti. Taruh saja aku di dekat ibu dan adikku, maka rasa sakit mereka akan hilang. Namun adikku akan menjadi cacat nanti," kata Tania sambil terus memainkan bonekanya tanpa mengangkat wajah saat mengatakan semua itu. Franklin mengangkat putrinya ke dalam pelukannya lalu bertanya, "Kenapa engkau bisa berkata begitu?" Tania menatap ayahnya lalu menjawab, bisikannya seperti itu. "Kaki adikku akan tertarik sedikit. Jadi ia sedikit pincang nanti. Namun karena kepincangannya itu ia selamat hingga usia ratusan tahun." Tania melanjutkan, "Namun walau pincang, adikku itu pria tertampan di dunia." Franklin mengelus kepala putrinya lalu berkata, "Jangankan pincang, andai ia tidak berkaki pun ia tetap pria tampan karena ayah adalah ayahnya." Tania tersenyum lalu berkata, "Karena Tania kakaknya." Semua orang yang mendengar kata-kata Tania terdiam. Jackson bertanya, "Adikmu memiliki organ dalam yang hanya sebelah. Apakah nanti semua akan kembali utuh?" Tania diam lalu menjawab, "Kakek buyut, Tania berharap tidak sampai 13 tahun adikku menderita. Sebelum usia 7 tahun ia akan sembuh total dan organnya lengkap." "Kenapa engkau berpikir seperti itu?" tanya Mulandi. Tania menjawab, "Nenek cantik, dahulu leluhur tidak pernah berpikir ada ayah saat titisan dirinya lahir, jadi ia memperkirakan waktu untuk menyembuhkannya adalah 13 tahun. Namun sekarang ada ayah di sini, maka 13 tahun bisa diperpendek setengahnya, dan nanti Tania akan memberitahu caranya." Pada saat itu Jenang, Rio, Renata, dan Tetuali masuk, lalu duduk dan bertanya, "Apakah tidak bisa disebutkan sekarang caranya agar kami bisa mempersiapkan alatnya?" Diana bingung, mereka ada di belakang. Bagaimana mereka mendengar kata-kata Tania? Rianti tahu sahabatnya bingung lalu berbisik, "Mereka bisa mendengar suara dari ribuan kilo." Tania tersenyum menjawab, "Tidak perlu kakek, karena ayahku sendiri bisa menyembuhkan adikku. Besok aku akan memberi petunjuknya." Jenang tertawa lalu berkata, "Berkah kembali datang pada keluarga Tuan Muda. Tolong 2 orang besok untuk mencatat semua langkah yang ditunjuk agar tidak lupa dan hilang. Mungkin di masa akan datang keturunan kita membutuhkannya." Rianti berdiri dan berkata, "Aku yang akan mencatatnya." Franklin hanya diam saja lalu menatap Jenang meminta penjelasan tentang semua ini. Jenang pun mengetahui lalu berkata, "Ini hanya saat untuk putrimu bisa melakukan semua itu. Nenek Sembei hanya menitip hal tertentu padanya dan akan hilang. Di saat putramu sembuh, maka putrimu akan kembali seperti biasa." Mendengar ini, Franklin tersenyum dan berkata, "Jika begitu menenangkanku, karena aku khawatir ia marah berteriak, maka ibu dan adiknya yang berada di rumah ini akan menerima akibatnya." Jenang tertawa lalu berkata, Kekuatan itu tidak akan bergerak sembarang. Itu dititipkan untuk mengobati adiknya. Jadi saat marah kekuatan itu tidak akan keluar ditambah dengan segelmu. Maka aku menjaminnya." Franklin menjadi paham, begitu juga dengan yang lain. Rianti tertawa mendengar ini. Ia berkata, "Berarti aku masih bisa merebut makanannya." Franklin, Jenang, dan yang lain tersenyum mendengar kata-kata Rianti. Tania yang masih duduk di sisi ayahnya menjawab, "Aku juga senang ketika makananku direbut. Itu artinya aku sudah beramal pada orang yang merebutnya."
Semua tertawa. Rianti mencibirkan bibirnya dan berkata, "Hei gadis kecil, apakah engkau pikir aku bibimu adalah pengemis?" "Ayah, apakah Tania mengatakan bibi kecil pengemis?" "Sepertinya tidak. Jadi bibi kecil sendiri yang mengaku ia pengemis," kata Tania pada Frankly. Rianti yang mendengar ini berdiri lalu mengambil Tania, menggendongnya dan berkata, "Engkau kecil-kecil sudah pintar berkelip. Apakah engkau tidak ingin makanan ringan bibi lagi?" Tania mencubit pipi Rianti dan berkata, "Bibi kecil yang cantik, bibi tidak pantas jadi pengemis kok." Semua tersenyum dan Rianti membawa Tania ke kamarnya diikuti Diana juga masuk ke kamar. Setelah memberikan makanan ringan pada Tania, Rianti duduk. Diana lalu bertanya, "Keluarga ini selain kaya raya juga memiliki ilmu bela diri yang tinggi. Apakah Tania benar memiliki kekuatan di dalam tubuhnya?" Rianti menjawab, "Benar. Di generasi kita maka kakak iparku tidak ada lawannya. Setelah ia mungkin putrinya ini dan selanjutnya putranya yang akan lahir besok." Diana kembali bertanya, "Putranya lahir hanya memiliki organ dalam setengah. Bagaimana menyembuhkannya? Apakah ada teknologi yang bisa membuat jantung buatan?" "Sudah aku sampaikan, semua di luar logika. Engkau lihat, orang-orang itu duduk di ranting kecil dan tidak jatuh. Mereka tahu kapan kakakku akan melahirkan. Mereka tahu cara mengobatinya. Maka 13 orang tetua berjalan kaki ke Jiangling dari Asia Tenggara," jawab Rianti. Diana bingung mendengar berjalan kaki, lalu ia bertanya, "Zaman sudah canggih, kenapa berjalan kaki? Sekarang masih di Tenggara, daerah Haiko. Bagaimana mereka bisa tiba di sini hari nanti?" Rianti tersenyum menjawab, "Mereka berjalan kaki sambil menyebar amal agar kakakku melahirkan dengan lancar. Mereka berjalan tanpa beristirahat, walau jarak masih jauh. Dengan gerakan mereka, maka akan tiba dini hari nanti. Dan kau jangan tidur, maka engkau saksikan bagaimana mereka tiba tidak dari pintu gerbang." Diana mengangguk. Dalam hati ia harus menyaksikan semua keajaiban itu. Pada waktu makan siang, maka Tiger Wu sudah membawa 250 porsi makanan sesuai perintah Frankly. Ia sendiri dibantu pelayan rumah menyusun makanan di atas meja. Pada waktu itu, Frankly sudah duduk di meja makan bersama yang lain. Tania bertanya, "Kenapa belum dimulai makan siangnya?" Frankly tersenyum menjawab, "Bibi Chana dan yang lain-lain sedang menuju kemari. Jadi kita tunggu mereka tiba agar bisa makan bersama." Tania mengangguk tersenyum, sementara Julie, Hendrik, Koh, dan Jeff Du sudah duduk di belakang meja Frankly. Tak lama 4 mobil minibus masuk. Dari mobil keluar orang berpakaian dinas dengan pangkat letnan jenderal dan orang yang berpakaian biasa. Diana bertanya pada Rianti sedikit berbisik. Ia pun berkata, "Siapa mereka?" Rianti meletakkan jarinya di bibir untuk menjawab Diana Zhang. Pada saat itu, 31 orang tadi yang baru datang langsung berlutut dan bersujud di hadapan Frankly serta dengan serentak mereka berkata, "Tuan, terima hormat kami." Frankly menjawab, "Kalian bangkitlah." 31 orang itu bangkit lalu menghadap pada Jackson, Zhongli, Jenang, Tufu, dan lain-lain. Mereka membungkuk memberi tanda hormatnya. Setelah melakukan semua 31 orang itu berjalan ke belakang Frankly lalu duduk di meja yang telah disiapkan. Frankly berkata pada Jenang, Renata, dan Rio. Ia pun berkata, "Mereka murid-muridku, 17 orang menjadi dewa perang negeri ini dan petinggi militer, sedangkan sisanya mereka orang-orang seperti Randu." Jenang berdiri mengangkat anggurnya lalu berkata, "Aku memberikan anggur ini sebagai tanda terima kasihku untuk kalian yang telah menjaga negeri ini dan tentu menjaga Tuan Muda." Ke-36 orang itu berdiri mengangkat anggur lalu bersama Jenang mereka minum dan Randu menjawab, "Tuan, menjaga adalah kewajiban kami pada negeri ini. Menjaga Tuan itu tidak tepat karena Tuan Muda yang menjaga kami. Jadi aku mewakili adik-adikku akan bersama Tuan Muda hingga akhir hayat kami." Jenang tersenyum lalu mempersilahkan mereka untuk duduk kembali. Frankly berkata, "Dia Tuan Jenang, Rio Zhang, dan Renata. Mereka orang jauh dari Asia Tenggara, di mana asal-usul keluargaku berasal." Lalu Frankly berkata lagi, "Nanti kita lanjutkan obrolannya. Sekarang mari kita makan dahulu sebelum dingin."
Setelah makan siang dan di meja sudah disuguhkan makanan ringan, maka obrolan antara orang-orang itu menjadi ramai. 5 dewi perang wanita berkumpul pada gadis-gadis yang berada di puncak itu. Diana memandang mereka dengan penuh kagum. Dengan seragam militer mereka terlihat lebih cantik. Chana bertanya pada Rianti. Ia pun berkata, bagaimana kondisi Nyonya Muda? Rianti tersenyum menjawab, ia masih beristirahat di kamarnya, menunggu waktunya untuk melahirkan. Sandra yang mendengar itu bertanya, bolehkah kami menjenguknya? Grace tertawa. Kakak boleh mencobanya, dan aku yakin tiba di depan pintu kakak sudah diserang dari dalam kamar. Kenapa? Tanya Sandra. Rianti menjawab, sejak kakak masuk kamar, maka kami tidak dapat menemuinya. Di sana dijaga para wanita tua puncak ini. Randu yang mendatangi meja itu berkata, tidak ada yang boleh menjenguknya, siapapun tanpa izin Nyonya Besar. Jadi kalian bersabarlah, tunggu ia sudah melahirkan, kalian dapat bertemu dengannya. Randu melanjutkan, kalian berempat bertugas menjaga nona kecil dan para gadis ini, dan kau Chana bantu Peter loh, sedangkan kami akan turun dari bukit ini membersihkan jalan untuk tetua Jang. Chana menjawab, baik kakak, akan dilaksanakan. Randu berbalik pamit pada Franklin, membawa adik-adiknya turun dari bukit, sedangkan Peter memulai kerjaannya memasang semua alat pemantau dan radar di rumah itu diaktifkan. Setelah selesai, ia mendatangi meja Chana dan berkata, engkau perhatikan radar di atas. Jika ada yang aneh, engkau tembak saja. Tidak peduli itu siapa, karena tidak ada izin terbang di sekitar bukit ini. Chana berdiri lalu menjawab, baik kakak, dilaksanakan. Ia meninggalkan meja, masuk ke ruang baca dan mulai bekerja mengawasi udara di sekitar bukit itu. Karena nona kecil masih bersama Tuan, baiknya kita memeriksa semua dahulu, ajak Sandra. Mereka berempat meninggalkan meja, memeriksa sekeliling puncak. Sepeninggal murid-murid Franklin, maka di meja itu hanya para gadis saja yang duduk. Pada saat itu Chana melompat dari lantai 2 lalu ke Peter dan berkata, apakah ada senjata berat yang disiapkan kakaknya di tenggara bukit ini dengan jarak 1 kilometer? Peter memeriksa lalu menggeleng kepalanya. Melihat ini Chana berkata, aku kembali ke atas. Kakak tolong periksa siapa mereka. Franklin mendengar ini lalu berkata, engkau hubungi Randu dan perintahkan ia menuju ke lokasi. Ambil koordinatnya pada Chana. Peter yang sudah mendapat koordinat meneruskan pada Randu. Namun pada saat itu terdengar teriakan Chana. Semua bersiap. Tak lama terdengar ledakan besar di atas puncak itu. Banyak serpihan yang jatuh. Peter yang sedang menghubungi Randu berkata, puncak diserang. Kakak tetap jalan keluar dari koordinat itu dan ambil semua orang yang berada di sana. Terdengar lagi suara ledakan di atas puncak itu. Tania tertawa dan berkata, ayah, banyak kembang api. Franklin tersenyum menjawab, mari kita menonton. Pada saat itu Sandra dan 3 orang adik-adiknya mendekat Franklin. Mereka mengambil Tania dari pelukan Franklin lalu membawanya ke arah terbuka. Sementara Anita, Lu, Feng Long, Nora, dan Leonie keluar dari kamar Cecilia yang tinggal bersama ibunya, Roslyn. Anita berteriak, ada apa ini? John Lee menjawab, musuh-musuh putramu mulai keluar dari persembunyiannya. Peter yang sedang menerima telepon dari Randu berkata, Tuan, kakak menghubungi. Mohon dapat diterima. Franklin memberi tanda kepada Peter untuk membawa telepon ke hadapannya dan membuka speaker hingga bisa didengar semua orang. Randu melapor. Ia pun berkata, Tuan, alat mereka sudah aku hancurkan. Orang-orang ini membunuh diri mereka setelah melancarkan serangannya. Mohon petunjuk. Franklin menjawab, tutup semua pintu keluar Jiangling. Mayat itu kirim ke markas cari hingga dapat identitas mereka dalam 1 jam. Serta cari informasi bandara dan stasiun berapa orang mereka sebenarnya. Siapa yang tidak ada di sana, maka cari di seluruh Jiangling. Randu menjawab, dilaksanakan Tuan. Peter yang sudah mematikan teleponnya berkata, Tuan, izinkan aku mengotopsi mereka bersama Tuan Fu. Tu Fu menjawab, tidak perlu, biar aku sendiri yang mengotopsi mereka. Engkau fokus mencari identitas mereka. Chana yang berada di lantai 2 turun dan bergabung di meja itu. Ia berkata, serahkan untuk memeriksa kedatangan di bandara dan stasiun padaku. Kakak bisa mencari siapa mereka. Franklin berkata, jalankan sesuai rencana. Engkau Chana hubungi kakakmu
Minta ia menarik data orang yang masuk dari bandara dan stasiun dalam seminggu ini. Ambil semua rekaman CCTV di dunia tempat itu. Engkau Peter ikut Tuan Fu, ambil gambar mereka dan cari identitas mereka. Engkau saudara tua 1 jam sudah mendapatkan apa yang membunuh mereka dan ambil DNA mereka agar Peter dapat mencari siapa keluarga mereka. Ketiga orang yang mendapat perintah menjawab, dilaksanakan Tuan. Setelah mereka bertiga meninggalkan meja, Feng Long yang baru saja menerima telepon berkata, salah seorang dari mereka tertangkap oleh Jandu. Sekarang berada di rumahku. Frankly tertawa. Apakah giginya sudah dilepas? Karena alat bunuh dirinya berada di giginya. Feng Long mengambil telepon menghubungi Jandu. Apakah orangnya sudah sadar? Apakah giginya sudah diperiksa atau di tubuhnya ada alat-alat untuk membunuh diri? Jandu menjawab, giginya sudah aku lepaskan. Di tubuhnya sudah bersih, tidak ada pemicu untuk bunuh diri. Frankly mengambil teleponnya lalu berkata, Paman, ini aku. Mendengar ini, Jandu terdiam hingga Frankly memanggilnya lagi, baru ia menjawab, apakah ini Tuan Muda? Feng Long yang menjawab, iya ini Tuan Muda. Baginya, dia sudah mati dan dengarkan perintahnya. Jandu menjawab, aku mengerti, silakan. Frankly berkata, Paman, nanti Randu yang akan datang ke rumah untuk mengambilnya. Engkau ikut Randu untuk mengintegrasi orang itu hingga ada pengakuan darinya. Jika belum dapat, engkau dan Randu jangan melapor padaku apa yang engkau paham. Dimengerti dan dilaksanakan Tuan, jawab Jandu. Frankly berkata, Bibi, engkau hubungi Randu. Perintahkan ia menuju ke rumah sekarang dan bersama pamannya, ia harus mendapatkan informasi, walau sekecil apapun karena aku ingin tahu siapa mereka. Anita lalu berkata, musuh-musuhmu mulai menunjukkan diri. Bagaimana jika kita pindahkan dahulu tempat tinggal keluargamu? Frankly menjawab, nanti kita pikirkan. Aku sengaja menyebar keberadaan keluargaku untuk memancing mereka keluar. Pada saat itu, telepon Frankly di atas meja berdering. Ia menerima dengan speaker. Terdengar suara, aku mendengar tempatku diserang. Apakah engkau baik-baik saja? Ya, aku baik-baik saja. Engkau di ibu kota jangan membuat tindakan apapun karena murid-muridku sedang bekerja. Dan jangan ganggu Tufu. Apakah engkau mengerti? Jawab Frankly. Terdengar jawaban, aku mengerti dan syukur engkau dan keluarga baik-baik saja. Jika butuh sesuatu dariku, hubungi aku. Frankly menjawab, engkau kaisar negeri ini. Aku hanya butuh engkau memperhatikan rakyat negeri ini. Sedangkan keamanan negeri ini serahkan padaku. Kaisar menjawab, baik, dimengerti. Jika ada rakyat yang tidak puas, maka engkau bisa menghukumku. Frankly menjawab, baiklah, aku masih mau bekerja. Telepon diputuskan. Diana yang mendengar ini terkejut. Kaisar negeri ini pun tunduk dan patuh pada Frankly. Pada waktu itu, Sandra membawa Tania ke meja. Frankly melihat dan bertanya, kemana adik-adikmu? Sandra menjawab, mereka di ruang baca mengambil alih tugas kakak Canabis mengawasi radar. Frankly mengangguk. Tania yang sudah turun dari gendongan Sandra bertanya, kenapa kembang apinya hanya sebentar? Frankly menjawab, ini kan siang hari, jadi percuma jika ada kembang api, kita tidak bisa menontonnya nanti. Jika ada waktu, kita main kembang api lagi. Frankly bertanya kepada Sandra, bagaimana pantauan radar? Apakah ada pergerakan lagi? Sandra menjawab, tidak ada. Dari pemantauan panas, semua normal. Frankly mengangguk lalu berkata pada Anita, Ibu, semua sudah terkendali. Engkau kembalilah ke kamar, temani istriku.